Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dua Fatena Rosyadi dari kelas 11B dan saya dari absen pertama. Tokoh yang saya pilih adalah Rufaidah Al-Aslamiyah. Alasan utama saya memilih Rufaidah Al-Aslamiyah karena saya mengagumi kebisaan beliau, yaitu Rufaidah Al-Aslamiyah adalah perawat muslimah profesional pertama dalam sejarah Islam dan seorang pelopor dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Di Madinah saya akan menceritakan biografi tentang Rufaidah Al-Aslamiyah. Di Madinah pada awal abad ke-7, beliau lahir di kabilah Bani Aslam bernama Rufaidah binti Sa'ad Al-Islamiyah. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia pengobatan. Ayahnya seorang tabib dan rumah mereka menjadi tempat orang-orang sakit datang untuk berobat. Dan disitulah Rufaidah terbiasa melihat ramuan obat serta cara melawat pasien, dan ia bukan hanya belajar dengan mata tetapi dengan hati, hingga tumbuh rasa empati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Saat ia remaja, Rufaidah sudah berani membantu ayahnya. Ia mengenali tanaman obat, membersihkan luka, menjahit, dan menenangkan pasien dengan kelembutannya. Sikap yang sabar dan penyayang serta terampil yang membuatnya dia dihormati oleh masyarakat sekitar. Ketika Islam datang ke Madinah, Rufaidah menerimanya dengan penuh keimanan. Sejak saat itu, keahliannya dalam pengobatan tidak ia jalankan hanya sebagai keterampilan duniawi, melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya semakin harum ketika ia mendampingi kaum muslim di medan perang pada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Rufaidah mendirikan tenda khairiyah, sebuah tenda darurat yang berfungsi layaknya rumah sakit di lapangan. Di sana ia merawat pasukan yang terluka, membersihkan luka dan menjahit lukanya, memberi minum hingga menenangkan hati para pejuang. Dengan doa, tidak berhenti di situ, ia juga melatih para wanita muslimah dan lain-lain untuk membantu. Dan dari sini Rufaidah dikenal sebagai perintis sistem keperawatan dan pendidikan medis pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah sangat menghargainya, bahkan memberi izin Rufaidah dan tim medisnya untuk merawat tentara yang sakit dan terluka di Masjid Nabawi, sebuah kehormatan besar yang menunjukkan betapa pentingnya jasanya. Karya dan jasa-jasa serta kontribusi Rufaidah Al-Aslamiyah terhadap agama Islam. Yang pertama, mendirikan tenda khairiyah, tenda khusus perawatan di medan perang, cikal bakal rumah sakit, lapangan. Yang kedua, perintis profesi keperawatan dalam Islam. Bahkan dianggap perawat pertama dalam sejarah dunia Islam. Yang ketiga, membentuk dan melatih tim medis muslimah sehingga keahlian merawat bisa tersebar luas. Yang keempat, mengembangkan sistem pendidikan keperawatan serta menjadi guru pertama bagi perawat muslimah. Yang kelima, memberikan layanan sosial melawat fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang lemah. Keenam, yaitu menyebarkan kesadaran kesehatan, mengajarkan pentingnya kebersihan untuk mencegah penyakit menular. Yang ketujuh, memberikan perawatan psikologis, menenangkan pasien, dan menguatkan mental prajurit. Yang kedelapan, ada pelopor pelayanan kesehatan masyarakat di Madinah yang menghubungkan ilmu medis dengan nilai-nilai Islam. Yang kesembilan, ada kontribusi di bidang kebidanan. Rufaidah membantu proses persalinan, mendampingi para ibu, serta memberikan perawatan pasca melahirkan. Ia juga
mengajarkan cara menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang ke-10 ada pengembangan ilmu pengobatan tradisional. Ia melestarikan pengetahuan tentang ramuan herbal, metode penyembuhan alami, serta mengintegrasikan dengan pendekatan Islam. Yang ke-11 ada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Rufaidah membuka jalan bagi kaum muslimah untuk berkontribusi di bidang medis, sosial, dan kemanusiaan tanpa meninggalkan peran yang mulia dalam keluarga. Tidak hanya di medan perang, Rufaidah juga terus berperan di tengah masyarakat. Ia mengurus fakir miskin, yang memperhatikan anak yatim, membantu ibu yang melahirkan, serta mengajarkan pentingnya hidup bersih agar terhindar dari penyakit. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, yang menjadikan profesi merawat dan mengobati sebagai amal soleh. Meski catatan sejarah tidak menyebutkan secara pasti tahun wafatnya, para sejarawan sepakat bahwa Rufaidah menghabiskan sisa hidupnya di Madinah dengan penuh pengabdian. Ia wafat dalam keadaan mulia, yang meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu bahwa merawat orang sakit adalah amal luhur, dan perawat adalah pahlawan yang tak kalah penting dari mereka yang berperang di garis depan. Rufaidah al-Islamiyah juga dikenang sebagai teladan sepanjang masa. Sosoknya membuktikan bahwa ilmu kasih sayang dan pengabdian bisa menjadi cahaya yang tak pernah padam, memberikan inspirasi bagi dunia medis, kebidanan, dan kemanusiaan hingga hari ini. Oh iya, ada loh peninggalan Rufaidah di masyarakat yang sangat berharga. Yang pertama, adanya tenda khairiyah cikal bakal rumah sakit lapangan dalam sejarah Islam. Yang kedua, sistem pelatihan keperawatan. Ia menjadi guru pertama bagi para muslim yang ingin belajar medis. Yang ketiga, layanan sosial terpadu, merawat fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah di masyarakat. Yang keempat, kesadaran untuk menjaga kebersihan dan untuk mencegah wabah penyakit. Yang kelima, psikoterapi Islam memberi dukungan mental, menenangkan hati pasien, dan menguatkan prajurit yang sedang berperang. Yang keenam, kebidanan Islam membantu persalinan bayi, perawatan ibu dan bayi, serta mengajarkan cara hidup sehat pasca melahirkan. Yang ketujuh, integrasi ilmu medis dan Islam menghubungkan pengetahuan herbal dengan nilai spiritual, menjadikan pengobatan bukan sekedar keterampilan tetapi juga ibadah. Yang kedelapan, ada pemberdayaan perempuan, membuka jalan bagi muslimah untuk berperan di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Setelah ini bakal ada warisan-warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Warisan abadi yang ditinggalkan Rufaidah. Warisan Rufaidah tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga hidup dalam kehidupan dalam praktik medis hingga hari ini. Yang pertama, teladan profesi keperawatan yang membuktikan bahwa perawat adalah pahlawan tak terlihat yang perannya sama pentingnya dengan pasukan di medan perang. Yang kedua, pionir pendidikan keperawatan, sistem pelatihan yang ia bangun menjadi pondasi lahirnya pendidikan keperawatan modern Islam. Yang ketiga, inspirasi kemanusiaan, kelembutannya dalam merawat pasien hingga menjadi standar etika bagi tenaga kesehatan, yaitu sabar, empati, dan penuh kasih sayang. Yang keempat, pengakuan sejarah. Ia dikenang sebagai perawat pertama dalam Islam, bahkan oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu pelopor perawat pertama di dunia. Yang kelima, inspirasi lintas zaman hingga kini. Namanya dijadikan teladan oleh tenaga medis, perawat, dan aktivis sosial di berbagai belahan dunia. Sekian dari saya tentang biografi mengenai tokoh Rufaidah al-Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.